Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue balik lagi di fish room, tempatnya ikan-ikan sama koral-koral. Gue bareng sama, kamera langsung geser. Nah nih, sama orang yang paling ganteng di Java, bareng sama Ponto. Oh, paling aneh. Bos, ada update apa bos hari ini bos? Apaan? Ini kita Pitas, ada update apa bos kali ini bos di fish room bos? Fish room lagi banyak ikan impor. Banyak yang impor dari Hawaii, dari Red Sea, dari Karibia, campur-campur lah. Campur-campur. Ikannya ada apa aja bos? Ayo kita update dulu ikannya. Dari sini ya? Ikan apa nih? Dari sini ajarin ada. Gue dong, ajarin. Ini namanya purple tank. Purple tank. Kenapa dikasih nama purple tank, bos? Karena dia warnanya purple. Udah sesingkat itu ya? Iya. Ini dari mana asalnya nih, kalau purple tank nih? Purple tank dari Laut Merah atau Red Sea. Oh, dari Red Sea. Kalau Blue Sea, Laut Biru. Kalau Green Sea, Laut Hijau. Laut Hijau. Nah, ini berarti purple... ini purple tank. Murah, meriah, happy, cuman 2,8. Ini ada tulisannya, 2,8. Lu lihat nih, udah salt. Wah, mampus lu. Oh, murah ya dia? Semua. Ini udah salt juga. Terus lu ngapain kita update, bos? Kalau udah salt semua, bos? Karena dulu kan masih ada ikan lain. Oh, masih ada ikan lain. Achilles. Kita ada Achilles, ada Queen. Achilles juga udah salt. Mampus lu. Wih, buruan weh. Jadi buruan langsung aja hubungin si Supan ya. Wah, ini udah salt. Ini salt. Ini salt. Wah, cepet. Ada Achilles, ada apa tadi? Purple tank. Purple tank. Ada Queen. Queen masih ada nih, Queen. Queen udah nggak ada, udah laku. Oh, Queen udah habis juga. Wah, syukur lu pada nggak kebagian kan. Cepetan makanya. Terus ada Helfrichi. Oh, ini kecil banget ikan apa bos? Sini. Ini jenis gobi, ini Helfrichi. Oh, gobi. Kalau di sini tuh ada, kalau lokalnya ada roket anten yang merah sama yang ungu. Ada dua kan? Nah, ini juga jenis roket anten nih, tapi ini yang impor. Nah, kalau kecil-kecil ini karakternya gimana sih dia? Sama kayak yang ikan lokal nih. Dia ikan karang lah. Dia ngumpet di batu, pasti dia menghuninya di situ-situ aja tuh, nggak kemana-mana. Nanti ada makanan baru dia keluar. Nggak makan koral dia? Nggak gigitin koral? Nggak. Ini aman? safe nih, ini aman. Oh, terus ada lagi sohal. Sohal udah ada namanya nih. Sohal ada. Udah sold. Masih ada kan? Itu atas masih ada tuh sohal. Oh, yang kecilan. Oh, ada ABT juga nih. Atlantic Blue Tank. Nih, Atlantic Blue Tank. Dia jenis tank juga, jenis botana. Kalem juga? Kecil, warnanya kuning. Nah, gedenya tuh biru keunguan. Nih, kalau dia udah lumayan remaja ya. Ini aman juga nih buat koral nih? Aman. Semua jenis tank aman. Oh, terus ini udah makan pelet semua lo nih? Udah lah, gila lu. Oh, jadi kalau kita jual itu udah pasti udah makan pelet ya? Udah. Udah, biar pasti aman aja. pelet. Terus karantina juga udah? Ya, ini kan karantina. Ini tank karantina kita. Oh, ini gitu. udah kita obatin, kita udah pakai Sikemcopramin, terus kita pakai Paragard, ya. Terus kita kasih si dokter tim juga tuh si First Defense biar imun sistemnya bagus. Oke, itu sama dilatih pelet. Sama latih pelet pakai itu tuh. NLS. Pakai NLS. Sama di Sikemia pakai dicampur apa? Iya. Garlic guard sama Entis. Ya kan, paham lah gue gitu tuh. Jadi ini ikan-ikan masih available ya? Ya, ini berenang-berenangnya juga oke kan tuh. Emang biasa kalau datang itu gejala pertamanya apa sih? Penyakit bawaannya paling sering apaan sih? Pasti stres dulu. Kalau dia stres tuh warnanya agak gelap terus ngumpet mojok aja. Oh, gitu. Ada nggak? Semuanya white spotan gitu? Nggak, setelah itu biasanya 3 hari kalau dia masih stres kondisinya, dia kan ngelawan stres, dia ngeluarin lendir stresnya tuh. Nah, lendir stresnya copot, itu bakteri gampang masuk tuh. Oh, jadinya kena white spot. Oke. Iya. Tapi ini abis pindah ke customer juga lebih baik
di karantina dulu di customer ya. Kalau bisa di karantina, kalau misalnya enggak pun, yang penting dia adaptasinya bagus, proses aklimasi masuk ke main tanknya tuh harus bagus lah. Di dripping? Dripping pasti akan lebih bagus dibanding lu tuang buyur begitu ya. Dripping lebih bagus, terus udah gitu, yang penting aklimasinya bener, ikan itu pasti sehat deh. Hilangin dia stresnya. Udah kuncinya mah pakai itu aja si Camp Stress Guard. Iya sih, itu paling bener pakai itu ya. Langsung stunning ikannya, langsung kayak. Sama sih di air tawar juga pakai Stress Guard juga udah paling bener sih. Iya paling bener, karena paling hilang bener. stresnya. Oke, lanjut apa lagi nih ikan? Ayo geser. Ke sini atau kemana? Di sini, ini. Ini apa nih bos? Ada Merah-merah bos? Flame Angel. Aduh, ini semua udah. Udah sold dah. Flame Angel. Puasa lagi tuh. Flame Angelnya bagus-bagus nih, size-nya. Terus ada Rock Beauty, ini jenis Angel. Terus ada Mystery Race, ini jenis Ras nih. Yang kecil Ada ini. Mystery, ini ada Rock Beauty. Rock Beauty ini cakep banget nih warnanya. Flame-nya nih, ukurannya bagus-bagus. Wih, keren juga ya warnanya. Udah ada namanya semua. Flame sisa berapa, woi? Gak ada orangnya apa bisanya. Flame. Ini sold. Ini sold. Ini Selasa kirim. Sold. Flame, sold. Buset. Woi, cepetan woi, cepetan. Cepetan. Ada multicolor nih. Ini cakep nih. Apalagi tuh multicolor Ini tuh. multicolor angel. Ini warnanya gua suka banget nih. Salah satu ikan favorit gua. Kenapa favorit bos? Base-nya putih. Biasanya ikan kan, kalau ikan laut kan kebanyakan kayak warnanya biru, Kuning. merah, Iya. ya orange lah, orange ke merah gitu kan. Cuman kalau yang putih itu kan lumayan jarang lah, nggak terlalu banyak. Nah itu dia putih tuh. Nah, Terus dia dwarf angel kan kecil. Kalau tips-tips buat ikan-ikan kayak gini biar warnanya makin cetar. Sebenarnya air aja, airnya oksigen level bagus nih ya. Ya. Terus salinitasnya sesuai dengan habitatnya dia. Oke. pH? Salinitas tuh di 1.023 sampai 1026 lah. Oke. SG, pH ya kalau pH-nya air laut sih udah pasti di 7,8 sampai 8,3 antara itulah pH air laut pasti tinggi. Yang lebih pengaruh tuh salinitas sama suhu. Kalau pakan? Pakan pasti ada pengaruhnya, apalagi kalau udah ada spirulina buat naikin warna ya. Pasti ada pengaruhnya. Cuman yang paling pengaruh adalah salinitas sama suhu. Suhunya dingin, salinitasnya dapat sesuai dengan habitatnya dia, pasti warnanya naik. Pasti ya? Pasti. Kalau misalnya biasanya kalau ikan kan lebih kuat nih, adaptasi. Ya. Bisa aja kita turunin nih, kita main di hyposalinity. Kita turunin di 1018, 1016 gitu. Dia bisa-bisa aja kuat, cuman biasanya apalagi kalau suhunya panas ya, warnanya pasti belel. Oh, gitu. Pasti belel. Dia hidup, cuman warna kulitnya juga jadi, warna ikannya jadi Cuma belel. sekedar biasanya. hidup kan? Hidup. Iya. Kalau suhu rekomendasinya? Iya, sesuaiin aja. Biasanya kita main di 25, suhu 2 sampai 28 lah. Kalau semakin dingin biasanya semakin naik warnanya. Oke. Kalau Sama di kayak ikan tawar berarti ya? Air tawar juga gitu. Air tawar juga gitu. Ini kita ada Barlet Antias nih. Wih, apa tuh bos? Kecil amat bos? Barlet Antias sold out. Sold out ternyata. Barlet Antias sold out. Nah, kalau misalnya penggemarnya itu sebenarnya banyakan yang lokal apa import sih? Penggemar impor tuh banyak banget. Baik banget ya? Ini buktinya kita masuk. Iya sih. Namanya udah semua deh. Karena Udah sold out. kalau impor, memang yang kita masukin ikan-ikan yang nggak ada di sini. Tapi banyak juga kayak misalnya ikan jenis doreng ya. Angel doreng itu kan di Padang tuh bagus tuh. Ya. Di Bali juga ada. Nah ternyata di luar juga ada jenis doreng. Red Sea ada, dia punya doreng. Terus kayak Yellow Belly tuh dori ya. Letter Sig itu dori. Ternyata di luar juga ada. Itu kita nggak masukin. Yang kita masukin yang biasanya di sini nggak ada. Yang ada di sini. Karena memang varian di kita tuh jauh lebih banyak lah dibanding di luar sebetulnya. Oh iya sih, Indonesia lautannya gede banget sih. Ya, cuman kebanyakan ikan yang ada di sana kita nggak punya, itu yang kita masukin. Nah, habis itu gue mau nanya nih, kalau di fish only juga tuh kayaknya harus pilih-pilih juga masuk ikan biar nggak berantem. Oh iyalah, jelas lah. Emang karakternya yang teritori Karakternya banget beda-beda. ini? Kalau yang tank itu lumayan agresif. Jenis-jenis botana. tank? Ya. Oke, yang galak, kalem-kalem? apple tank lah, yellow tank lah, black tank lah, apapun tank-tankan itu tuh galak-galak tuh. Kalau yang kalem-kalem biasa pakai apa? Kalau yang kalem-kalem biasanya jenis-jenis ikan kecil kayak antias tuh kalem. Terus uras juga itu lumayan kalem. Gitu. Terus apalagi ya yang ada di sini jenis-jenis. Ini nggak ada yang kalem berarti? Kalem ini kan ini kalem nih.
Antias kalem, Antias itu kalem. Biasanya ini kayak Dwarf Angel juga sebenarnya agresifnya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau dia udah lama, tetap ketemu sejenisnya dia, pasti dia akan defend dia punya teritori. Oh, kalau Nemo gitu? Nemo juga sama, semi agresif lah. Oh, oke, nggak terlalu galak. Nggak terlalu galak, cuman kalau ketemu jenis-jenis clownfish juga pasti dia serang. Oke, nah terus habis itu paling banyak, gue juga nonton kan beberapa YouTube, beberapa TikTok, IG. Katanya ikan laut kenapa susah sih dikasih makan pelet? Enggak juga, sebenarnya. Iya, enggak juga versi lu nih. Iya, memang pertama di laut kan nggak ada pelet ya. Siapa yang mau kasih makan pelet di laut? Bangkrut bos. Kita guyur pelet. Itu nomor satu, dia nggak pernah ketemu pelet itu bentuknya aja dia mungkin nggak pernah tahu lah di laut. Nah, cuman basicnya ikan itu memang kerjakan makan. Ya. Kalau ikan tuh makan kawin gitu ya. Kalau misalnya dia udah lapar, kita puasain. Biasanya kita emang agak kejam dikit nih, 1-2 hari itu kita nggak kasih makan, biarin. Yang penting stresnya hilang dulu deh. Itu nomor satu nih. Saat dia udah mulai lapar, apapun yang kita taruh di akuarium penampungannya dia, pasti dia coba deketin, dia coba makan. Kalau bisa dimakan, dia akan makan gitu. Oke. Kalau dia nggak makan ya, pasti dia totol terus dia lepel lagi kan. Oke, tapi minimal biasanya gitu. Udah ditotol nih. Minimal ditotol, makanya kita rangsang lagi pakai si garlic guard itu biar wanginya makin mantep kan. Pasti dia makan. Iya sih, garlic kan cuma dicium manusia juga baunya tajam banget sih. Apalagi dia ya garlic kan dia sebenarnya bagus buat imunnya. Naikin imun. Ikan kan naikin. Predator juga harusnya bisa makan pelet ya? Kayak gue kemarin lihat lu buntel. Bisa. Buntel bisa dikasih pelet, gue kaget gue. Buntel kita makan pelet, terus lionfish kemarin juga kita makan pelet. Hiu nggak bisa? Apa nggak ada pelet yang ukuran hiu? Kayaknya kekecilan lah pelet. Dia lebih berdaging bos. Daging ikan nih. Daging kurban ya. Nah, kalau misalnya makan alaminya di dia apa? Krill? Banyak jenisnya beda-beda. Ada yang makannya plankton, ada yang makannya alga, beda-beda lah. Ada yang makannya jenis-jenis worm, cacing-cacingan. Oh, makanya NLS beda-beda ya. Ada yang alga, ada alga max, kan? Iya. Terus habis itu ada yang isinya krill. Iya. Oke. Emang beda-beda. Rekomen banget ya NLS? NLS lah, kita di sini pakai NLS sih. Semua ikan suka NLS, bos. Asik. Kita mau coba nih. Ada mana? Coba dong. Iya bener, coba juga. Coba. Mana? Nih bos nih, NLS nih. Oh. Nih, Merin. Iya, kita coba nih. Semua ikan suka NLS. Bener. Lu gimmick doang lagi ntar nih. Nih, dikit aja, jangan banyak-banyak. Ini kan yang baru kan? Tapi udah sold. Udah sold. Ada tulisannya. Ini deh yang rame nih. Nih rame nih. Kan, ya kan? Semua ikan suka NLS. Asik. Kayak PBH aja makan NLS. Yang paling susah makan pelet apa sih? Apa sih yang orang netizen sering nanya, Ji? Ya, jenis kepe. Itu paling susah ya? Kan pernah gue bahas tuh kalau jenis kepe yang hidungnya, yang moncongnya terlalu lancip-lancip, agak susah lah dia ketemu pelet kan. Karena basicnya dia kalau kepe itu makannya jenis cacing-cacingan. Oh, gitu. Itu boleh dikasih coba pakai yang gampang nyarinya kan cacing beku tuh. Cacing beku. Cobain aja pakai cacing beku pasti dimakan. Pokoknya basicnya makan cacing lah dia. Tapi kita makan pelet di sini ya? Iya, nggak semua ya? Pelet. Nggak semua kepe. Nggak semua kepe suka pelet lah. Oke. Susah. Kepe itu emang susah. Oke bos, jadi kan ini banyak ikan nih. Bedanya ikan di Java sama di tempat-tempat lain tuh apa nih bos? Bedanya ya, gua nggak tahu sih kalau di tempat lain gimana. Cuman kalau di kita, ikan udah pasti kita karantina dulu. Kita pakai obat-obatan sama anti stres biar kondisinya prime. Ya. Kalau udah prime gitu kan lebih enak ya. Kita buat kirim-kirim juga. Biasanya kita nggak langsung kirim tuh. Kalau misalnya ada yang kiriman jauh-jauh, biasanya kita koordinasi dulu. Gue mau kirim hari sekian. Berarti kita puasain dulu biar aman di jalan. Ya betul. Itu lebih. Nih kayak gini deh. Misalnya nih, Flame dikirim hari Selasa puasa. Kita puasain biar dia nggak buang kotoran di kemasan kan, di plastik kan. Iya. Biasanya kita gitu. Terus udah gitu sama. Kalau kita mau jual ikan biasanya kita pastiin dia mau makan pelet dulu. Oh iya. Kalau dia udah makan pelet kan lebih enak ya. Maksudnya ke customer juga lebih enak kan. Iya. Makanya ini tulisannya sold tapi ikannya belum pada dikirim kan.
Karena kita rekondisin dulu semua Iya, segala iya. macam. Gue tahu nih ikan ini emang baru masuk sih gue tahu. Jadi udah sold, nggak langsung jual. Di sini rekondisi dulu, bebas parasit, ya kan? Baru. Tenang. Minggu ini kita mau masuk impor lagi. Oh, ada import lagi? Ada. Kita mau Dari masukin. negara mana nih? Sekarang kita lebih dominan ikan-ikan Australia. Australia. Ikan Australia. Ntar kita mau masukin Australia. Minggu ini lagi dikejarin biar bisa dikirim minggu ini. Oke. Nusatik. Ada cara apa kita nusatik? Oh iya nih Nusatik kita buat kalian nih river kita mau ada marine contest. Oke. Hadiahnya lumayan tuh, nggak tanggung. Lu pokoknya lumayan lah. Total hadiah, kalau nggak salah 30 juta. 35, 36, gua nggak tahu dah Buset. lupa. Pokoknya 30-an lah total hadiahnya. Boleh lah, itu pertama kali ada marine contest. Cara mainnya gimana, Bos? Jadi kita sediain 60 cm akuarium kali 35 kali 35. Kalian tinggal scaping, bebas terserah kalian. Tinggal bawa batunya sama positioning koral-koral. Jadi lampu udah disiapin, akuarium udah disiapin, filternya udah disiapin, skimmer dan lain-lain Jadi udah tinggal bawa disiapin. pasir, batu, koral, ikan. Ya, air udah disiapin juga. Oh, air Nanti disiapin. Air kita bikin pakai garam deh, kita bikin pakai garam Red Sea lah. 14, 15, 16 ya? 11 ya. Itu acara Nusatik tuh. Kalian ayo ikutan, cepetan, marine contest, kapan lagi? Gue sih baru pertama kali ngeliat sih di marine contest sih. Gue juga baru tahu nih ada marine. Kok marine biasanya... Tapi nggak apa-apa lah, ini buat meningkatkan apa ya, semangat teman-teman buat main di marine aquarium. Iya. Oke guys, sekian video dari gua sama Ponto. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka. Jangan lupa di share ke teman-temannya, racunin teman-teman kalian kalau Java lagi masuk ikan baru nih. Sama minggu depan, minggu ini ya? Minggu ini ada masuk ikan baru lagi. Jangan lupa di subscribe. Nih, jadi kalau mau stok itu nanyanya ke Supan. Supan lah. Nah, udah tuh, Udah teleponnya update. Supan tuh. Teleponnya malam-malam juga boleh kok dia. Oke guys, thank you udah nonton. Gue Ivo. Gua Ponto. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.